Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtarat minal Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah, halaman 40, kisah dan sikap ke 69 sampai 71 insyaallah. Masih bagaimana umat Islam harus merasa cukup dengan Al-Quran dan pengaruhnya Al-Quran bagi kehidupan kita sebagai umat yang beriman kepada Al-Quran. Sikap dan kisah ke-69. Ruwiya 'anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala law fakkara an-nasu kulluhum fi suratil 'asri lakafathum. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau pernah berkata, law fakkara an-nas, andai kata manusia mau berpikir, kulluhum, semuanya mau mikir. Cuma mikirin apa? Bukan mikirin utang, bukan mikirin besok makan apa, bukan mikirin nasib masa depan, mikirin jodoh, mikirin itu mah gampang. Apa yang harus dipikirin? Fi suratil asr. Coba pikirin, direnungin surat wal asri itu. Ya, andai kata mereka mau berpikir, merenungkan, ya, menggali makna surat wal asr, lakafathum, tentu surat itu sudah bisa mencukupi mereka. Artinya mereka nggak bakal rugi dalam segala hal, ya, sebab di surat itu menyatakan innal insana lafi khusrin. Nah, supaya nggak rugi harus bagaimana beriman, bagaimana beramal dan seterusnya. Allah yuwafiqna litafakkuri fihi insyaallah. Kemudian ihya'ul ummah bil Qur'an huwa afdalu ma yataqarrabu bihil khalqu ila khaliqihim. Menghidupkan umat dengan Al-Qur'an itu adalah sarana mendekatkan diri, yang dipakai oleh makhluk kepada khaliqnya yang paling afdal. Nah, menghidupkan umat dengan Al-Quran itu adalah paling afdolnya sarana yang dipakai oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada sang penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ra'aitullaha fil manami, aku bermimpi bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam tidur, ya. Faqultu, dalam mimpi itu aku berkata, ya Rabb, ya Allah, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Apa ibadah yang paling afdal dipakai untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Qala bi kalami ya Ahmad, dengan firmanku wahai Ahmad. Qala faqultu ya Rabb bi fahmin au bi ghairi fahm. Aku bertanya, ya Allah, apakah dengan kalamu, dengan Al-Quran tadi, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman? Qala bi fahmin wa bi ghairi faham. Membaca Al-Quran, menggali Al-Quran dengan paham atau enggak paham, itu fadilahnya sangat besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus dihidupkannya. Harus punya kita jam khusus, waktu khusus bersama Al-Quran, berbincang, ngobrol, curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Izzatul ummah marhunatun bistighnaiha bil Quran. Kemuliaan umat ini tergantung dengan bagaimana mereka merasa cukup dengan Al-Quran. Wa baqa'u ta'alimihi hayyatun fima bainahu. Dan masih utuhnya ajaran-ajaran ini itu akan hidup di antara mereka kalau umat Islam merasa cukup dengan Al-Quran, ya. Tapi kalau sudah mempelajari pelajaran-pelajaran yang lain, hatta dari kitab suci, ajaran Islam akan habis, ya. Nah, kalau sekarang ini, ya, perang pemikiran, ya. Umat Islam dikasih pelajaran-pelajaran yang aneh tapi nggak ngerti,
sama Al-Qur'annya sendiri. Hatta di pesantren-pesantren sekarang ya jadi modern, jadi macam-macam. Akhirnya lulusannya nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab. Nah, ini perang pemikiran. Kisahnya ada di sini. Kisah ke-71. An Amr bin Maimun an abihi qala ata Umar bin al-Khattab rajulun faqala. Datang kepada Sayyidina Umar bin al-Khattab seseorang, kemudian dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai presiden, wahai pemimpin orang mukmin, inna lamma fatahna al-madain, kita di saat menang bisa menguasai kota Madain atau menguasai kota-kota, asobna kitaban, kita menemukan satu kitab, fihi kalamun mu'jibun, di dalam kitab itu ada pembahasan, ada kalam yang sangat menakjubkan." Dijawab sama Sayyidina Umar, "Amin kitabillah, apakah kalam tersebut dari kitabnya Allah, dari Al-Quran gitu ya?" Qala, bukan, itu bukan dari Al-Quran. Fada'a bid-durrati faja'ala yadribu biha. Akhirnya, air mana, cambuk sini. Kok merasa takjub dengan selain Al-Quran? Ya, harus kita ini ya, merasa cukuplah Al-Quran. Masih ngaji kitab yang lain. Ini segini dalam riwayat hadis, kisah ini ya, di riwayat hadis dinyatakan adalah itu lembaran kitab Taurat. Ya. Nabi SAW waktu dalam hadis Sayyidina Umar yang bawa kitab Taurat, Nabi marah. Sekarang ganti, Sayyidina Umar dibawain sama anak buahnya kitab yang lain. Ya, ente nggak cukup apa dengan Al-Quran, kata Rasulullah. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Andai kata Nabi Musa hidup, nggak ada jalan lain bagi dia untuk sukses, untuk selamat dunia akhirat, untuk dekat sama Allah, kecuali harus mengikut kepada aku, kata Nabi. Ente masih bawa kitab Taurat. Andai kata Nabi Musa hidup, Taurat libur. Nabi Musa kalimullah harus ikut sama saya. Ya. Sekarang Sayyidina Umar ngalami sendiri. Dulu Sayyidina Umar nggak bawa kitab Taurat. Apalagi ente sekarang bawa pelajaran yang nggak jelas. Ya. Al-Quran ditinggalkan. Sekarang anak kita dipelajarin apa? Di sekolah, di kuliah. Nah, apa dampaknya? Ya, darisa. Nanti disebutnya sini. Fada'a bid-durrah, marah Sayyidina Umar. Sekarang nggak ada kiai yang marah, Mbak, kalau anaknya nggak ngaji Quran, anaknya belajar, nggak ada. Malah kiainya disekolahin ke umum. Ntar dulu boleh sekolah umum, boleh kuliah kalau sudah inti menguasai Al-Quran. Ya. Inti sudah hafal, sudah menguasai, silahkan nanti pelajari sejarah ulama, para penemu Islam, semuanya setelah menguasai Al-Quran, didorong sama Al-Quran baru maju. Ya, nggak ada itu, nggak ada perubahan di alam ini. Ambil cambuk, waja'ala yaqra'u. Sayyidina Umar membaca surat Yusuf. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat yang dari kitab yang sangat jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami sudah menurunkan Al-Qur'an ini berbahasa Arab agar kalian mau berakal. Kemudian ila qouli ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ma auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kamilah yang menceritakan kepada kalian kisah-kisah yang terbaik. Di ayat yang nomor 2, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Allah sudah menyatakan kami yang menceritakan kepada kalian kisah-kisah terbaik. Jadi nggak ada lagi kisah pelajaran yang terbaik melebihi Al-Quran. Yang bercerita siapa? Langsung Allah Ta'ala. Kalau ada yang mengajarkan, mau titelnya Profesor PhD dibanding Allah yang ngajar, top mana? Wah, ini kita masih belum beriman, masih mikir untuk ngaji Quran, ya wis. Ya imanuhum fi amplopihim, ya. Akalnya, otaknya perlu dicuci lagi itu ya. Ini nggak benar sudah. Sayyidina Umar marah. Ini perlu ada di tengah umat ini ya, yang marah. Ini bahlul, nggak ngerti Quran, belajar yang lain.
Anak kita sekarang diacak-acak itu. Mulai sejak kecil dikasih PAUD, sejak kecil dikasih pendidikan apa itu. Wala kenal Al-Quran. Ya, coba kalau sejak kecil diajarkan Quran, dikenalkan ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ada baru maju. Allah menegur di surat Yusuf, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kalian dulu sebelum Al-Quran diturunkan itu adalah orang-orang yang lupa, nggak tahu jati dirinya, lupa sama Allah, lupa sama bagaimana dan seterusnya. Summa kemudian Sayyidina Umar mengatakan, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya cilakanya, hancurnya, binasanya umat-umat sebelum kalian, annahum aqbalu ala qutbi ulamaihim wa asaqifatihim. Mereka itu konsentrasi menghadap penuh mempelajari kitab-kitab ulamanya. Segitu mempelajari kitab ulama. Sekarang kitabnya siapa? Kafir kata. Ya. Bukan kitabnya ulamanya. Masya Allah. Ini sudah hancur. Makanya umat Islam ini diambang kehancuran ini kalau nggak taubat kita. Annahum aqbalu ala kutubi ulamaihim. Umat terdahulu mulai ngadep ke kitab-kitab ulamanya wa asaqifatim dan uskup-uskupnya. Tarakut Taurah wal Injil. Mereka meninggalkan kitab Taurat, meninggalkan kitab Injil, nggak mau dipelajari, nggak mau dikaji lagi. Hatta darisa, sampai dua kitab ini punah. Ya. Wa dhahaba ma fihima, sampai hilang apa-apa yang ajaran yang ada dalam keduanya, minal ilmi, dari berbagai macam ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kembali kita dari kelupaan kita yang tak terlalu dalam. Ya, Al-Qur'an terus sepanjang masa memberikan ilmu, memberikan inspirasi, keajaiban yang enggak habis-habis digali sama para ulama kita, tapi kita saja yang lupa. Moga-moga kita disadarkan, dibangkitkan, dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala dari kelupaan kita yang terlalu dalam, insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.